guru ataupun lingkungan sekitarnya. Kemudian mengembangkan keterampilan proses kognitif. Nah, siswa dapat meningkatkan keterampilan prosesnya dalam rangka untuk menjawab persoalan ataupun isu-isu terkini ataupun isu-isu yang sudah diberikan di dalam kelas. Kemudian memfasilitasi pemahaman siswa. Nah, ini berkaitan juga dengan understanding siswa, mengapa mereka melakukan itu dan apakah manfaat dari mencari pengetahuan tersebut. Kemudian mendorong siswa untuk melayani sebagai mitra dalam proses pembelajaran. Jadi siswa dan guru bisa juga bekerja sama untuk proses pembelajaran. Kemudian siswa membantu siswa belajar menghargai kekayaan intelektual. Jadi bukan hanya mengutip ataupun menyadur dari sumber-sumber, mereka juga harus mensertakan kredit ataupun menyantumkan nama dari sumber ataupun informasi yang mereka dapatkan. Kemudian mendukung pelajaran seumur hidup. Nah, ini seperti lifelong learning ya. Jadi siswa itu bisa terus belajar. Jadi tidak stuck atau tidak berhenti hanya sampai misalkan di SD atau SMP ataupun SMA. Jadi siswa itu terus belajar untuk memperbaharui ilmunya, bagaimana melakukan penyelidikan. Kemudian waktu yang tepat untuk menerapkan pembelajaran inquiry. Untuk mengajarkan inquiry ini, kita juga harus memperhatikan bila kita mengajarkan pengetahuan prosedural dan pemecahan prosedural ataupun pemecahan masalah, jadi kita bisa memberikan inquiry. Ataupun bila kita ingin mengembangkan keterampilan proses kognitif siswa, kita bisa memberikan pembelajaran inquiry. Dan juga untuk berpikir metakognitif. Nah, ini beberapa pertanyaan esensial yang saya ambil dari buku McKinney dan Eugene. Jadi apa yang membuat benda bergerak? Jadi siswa juga bisa terlatih dan bisa terangsang ya ke rasa ingin tahunya dengan menjawab persoalan ini. Kemudian bagaimana hubungan struktur dan fungsi pada makhluk hidup. Kemudian apakah penuaan adalah penyakit? Nah, ini beberapa jenis pertanyaan yang berkaitan dengan sains. Nah, selanjutnya saya ada nah ini untuk ilmu sejarah. Pertanyaan esensial untuk ilmu sejarah dan sosial. Jadi Bapak Ibu guru sejarah ataupun guru pelajaran yang lain, kita juga bisa memberikan pertanyaan, misalkan pertanyaan mengenai si penemu atom John Dalton begitu. Jadi cerita John Dalton ini mengenai apa begitu kan. Jadi itu pertanyaan yang memerlukan proses berpikir yang lebih dalam untuk siswa. Kemudian bagaimana kita bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu. Nah, jadi ini perlu menanamkan rasa ingin tahu dengan cara bertanya untuk menimbulkan rasa curiosity atau rasa ingin tahu siswa. Kemudian bagaimana harusnya pemerintah menyeimbangkan hak-hak individu dengan kebaikan bersama. Nah, ini berkaitan juga dengan sosial ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ini untuk meningkatkan rasa ingin tahu siswa. Nah, di sini untuk pelajaran matematika. Nah, jadi setelah saya translate, setelah saya terjemahkan, jadi hasilnya seperti ini. Jadi pertanyaannya bisa berupa kapan. Jadi kalau kita perhatikan pertanyaannya ini berupa open-ended question. Jadi dia pertanyaan terbuka ya. Jadi
memerlukan pemahaman ataupun penyelidikan lebih jauh sebelum dapat menjawabnya. Nah, kalau misalkan dia pertanyaan yang berbentuk yes, iya atau tidak, itu mungkin kurang bisa mewakili untuk menarik rasa keingintahuan siswa. Jadi sebagai contoh, kapan dan mengapa kita harus memperkirakan. Jadi estimasi ya. Jadi ini bisa juga dipakai untuk bisnis sebenarnya. Dia apakah ada polanya? Jadi biasanya kan ada deret aritmatika ataupun deret geometri. Nah, itu ada tidak polanya begitu kan. Kemudian bagaimana apa yang kita ukur mempengaruhi cara kita mengukur. Bagaimana cara kita mengukur mempengaruhi apa yang kita ukur atau tidak diukur. Apa yang dilakukan pemecahan masalah yang baik, terutama saat mereka mengalami kebuntuan. Jadi ini mengenai matematika. Nah, essential question ini pada matematika. Oh, ini sudah ya. Nah, ini Bapak Ibu, setelah melihat atau mendengar paparan singkat dari sharing session kita tadi mengenai pembelajaran inquiry, kira-kira satu kata yang mewakili pembelajaran inquiry bagi Bapak Ibu bisa ditulis di chat atau di Mentimeter. Halo, Mbak Anu. Iya, Bu Leni. Untuk Ya, Bapak Ibu silakan yang ingin menuliskan ya satu kata yang mewakili pembelajaran inquiry bisa dituliskan di link Mentimeter yang telah panitia share di kolom chatnya. Ya, nanti kita bisa melihat nih satu kata mengenai pembelajaran inquiry ini. Oke, luar biasa banyak nih Bu Leni yang sudah mengisi. Terima kasih sudah merespon pertanyaan dari saya. Jadi memang benar ya. Jadi inquiry itu sama dengan penyelidikan, menyelidiki sendiri. Jadi ada ya kreatif, kritis, menemukan percobaan ya benar karena biasanya ada percobaan begitu kan. Kemudian bernalar kritis ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pembelajaran kooperatif. Jadi, apa itu pembelajaran kooperatif, pengertiannya apa, karakteristiknya apa, manfaatnya, langkah-langkahnya. Kemudian, kapan kita bisa menerapkan pembelajaran kooperatif, contoh aplikasi pembelajaran kooperatif dalam pembelajaran sains. Nah, menurut Slavin, pembelajaran kooperatif itu pengajaran atau teknik pengajaran yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil untuk menolong siswa belajar satu dengan yang lainnya. Kemudian menurut Kilben dan Milman, kooperatif itu adalah interaksi sosial siswa yang tersusun atau terstruktur, yang juga didukung dengan cara sedemikian rupa untuk menghasilkan atau membuat pembelajaran secara akademik lebih produktif dan lebih berdaya. Kemudian karakteristik pembelajaran kooperatif, saling ketergantungan positif. Nah, ini maksudnya antara peer, teman sejawat ataupun siswa dengan siswa, mereka sama-sama saling ketergantungan positif. Kemudian akuntabilitas individu, kemudian keprosesan grup, kemudian mempromosikan interaksi. Jadi di pembelajaran kooperatif itu harus ada yang namanya interaksi. Jadi bukan hanya dia diem saja begitu. Nah, di sini kalau saya sedikit sharing Bapak Ibu,
Kami di sini kebetulan saya juga pernah jadi teaching assistant pembimbing saya. Jadi sebelum kami membuat pembelajaran kooperatif, biasanya kami buat Google Form dulu untuk mengetahui karakter siswa begitu. Jadi kami di situ menentukan, bukan kami yang menentukan, kami di situ membuat pilihan. Misalkan siswanya ada 50. Nah, di situ kami kami buat satu kelompok itu terdiri dari 6 atau 7 orang gitu. Nah, untuk ketuanya, biasanya kan ketua itu mewakili satu kelompok begitu kan, untuk mengatur atau mengasih komando untuk peserta ataupun anggotanya. Nah, yang mau menjadi ketua, di situ kami share, kami buat Google Form, siswa yang ingin, misalkan pertanyaannya, apakah kamu bersedia menjadi ketua kelompok? Jadi jawabannya ada yes, ada no begitu. Kalau dia jawab no, berarti dia tidak ingin jadi ketua. Kalau ada jawaban yes, berarti dia ingin jadi ketua kan. Jadi kita bisa pilih yang siswa atau mahasiswa yang menjawab menjadi ketua. Kita bisa pilih di peserta didik itu untuk menjadi ketua di kelompoknya. Kemudian kalau misalnya terlalu banyak, kita buat lagi jadi wakil ketua begitu. Kemudian nanti kalau misalkan siswa itu ada yang pasif, nah di situ nanti kita bisa lihat. Nah, nanti mungkin di langkah-langkah ini Bapak Ibu, ada di langkah-langkahnya saya buat. Kemudian mengembangkan keterampilan interpersonal dan kelompok kecil. Manfaat pembelajaran kooperatif mempengaruhi pembelajaran. Jadi kita bisa memakai pembelajaran ini untuk meningkatkan pembelajaran ataupun mempengaruhi ataupun meningkatkan prestasi siswa secara positif. Kemudian membantu siswa belajar tentang kerjasama dan menghargai kerjasama itu. Kemudian membangun keterampilan sosial siswa dan meningkatkan komunitas kelas. Nah, ini langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Ini secara umum ya Bapak Ibu. Jadi ada juga beberapa model pembelajaran kooperatif, ada yang group investigation sama jigsaw ya. Jadi di sini saya bukan menjelaskan semuanya, saya ingin memberikan secara umum saja. Langkah pertama adalah memperkenalkan tugasnya, kemudian sebutkan, ajarkan dan latih keterampilan sosial bertarget. Jadi mereka ada targetnya, ada capaiannya, ada produk yang akan dihasilkannya begitu. Kemudian melaksanakan pelajaran dan pantau interaksi siswa. Kemudian siswanya juga meringkas pembelajaran, kemudian kelompok ukur dan akuntabilitas individu, kemudian nilai pembelajaran. Jadi seperti yang saya jelaskan di awal tadi, salah satu pembelajaran yang berpusat pada siswa itu adalah pembelajaran inquiry dan pembelajaran kooperatif. Jadi di sini siswanya yang bekerja Bapak Ibu. Jadi guru ataupun pengajar hanya menjadi fasilitator gitu. Jadi kita juga bisa sama-sama belajar dengan siswa. Kemudian kapan sebaiknya pembelajaran kooperatif atau pembelajaran kerjasama ini diterapkan? Oke, jadi kalau kita mau mempromosikan hubungan positif antara populasi siswa yang beragam, jadi ini multi culture atau multi kebudayaan, misalkan ada banyak etnis atau banyak bahasa di situ, jadi kita bisa menggunakan model pembelajaran kooperatif ini. Kemudian mendorong peningkatan harga diri siswa. Jadi di sini siswa juga bisa memunculkan rasa percaya dirinya. Biasanya, oh aku ada yang jadi ketua, aku ada yang jadi moderator begitu. Jadi ada pembagian tugas juga. Kemudian menumbuhkan pengembangan berpikir kritis dan kreatif. Kemudian kita ini juga untuk mendukung praktik pendidikan inklusif ya. Jadi untuk memberikan kesempatan yang sama pada peserta didik.
Nah, ini saya ambil juga pembelajaran sains Bapak Ibu. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya sudah minta kurikulum kimia, namun mungkin belum saya dapat, jadi saya ambil dari pembelajaran sains. Jadi langkah pertama yaitu mengenalkan tugas. Nah, di sini guru memberi gambaran umum tentang pelajaran sains. Contoh, misalkan contohnya di sini karena uh, sainsnya saya ambil yang lebih umum, jadi biar supaya kita juga saling sharing ya. Contohnya mengganti pembungkus plastik dengan pembungkus daun dan menjelaskan tugas siswa baik individu maupun tugas kelompok. Jadi di sini Bapak Ibu, karena plastik itu ada juga yang plastik bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Nah, rata-rata plastik kan tidak bisa didaur ulang. Jadi di sini di negara-negara maju mereka sudah concern, sudah sangat perhatian mengenai pembungkus plastik. Jadi itu harus diganti atau bisa digantikan dengan daun. Nah, jadi tugas siswa di sini baik individu maupun tugas kelompok. Jadi mereka harus mencari ataupun menyelidiki bagaimana cara mengganti pembungkus plastik dengan daun. Jadi guru memberikan siswa waktu yang tersedia ya. Jadi disesuaikan. Misalkan kalau misalkan waktunya cukup, mungkin Bapak Ibu juga bisa ini jadi proyek mungkin ya, proyek begitu di akhir mungkin di akhir semester, ataupun bila waktunya memadai mungkin bisa beberapa minggu begitu, dan bahan apa yang dibutuhkan. Kemudian guru membuat hubungan antara pembelajaran tugas dan relevansinya dengan siswa, karena ini berhubungan dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Kemudian menyebutkan ajarkan dan praktek yang ditargetkan. Keterampilan sosial. Jadi guru menyebutkan keterampilan sosial yang akan menjadi fokus pelajaran. Jika perlu sosial keterampilan diajarkan menggunakan strategi bermain peran. Jadi di sini seolah-olah siswa itu adalah, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar GRAPS ya. Jadi ada goalnya, ada respondennya ya. Jadi siswa di sini misalkan siswa menjadi peneliti di pabrik makanan yang sangat peduli dengan kelestarian lingkungan dan berusaha mencari alternatif. Jadi siswa perannya di sini sebagai peneliti, meneliti lingkungan yang bekerja juga di perusahaan makanan ya. Jadi targetnya adalah menemukan pengganti pembungkus yang berbahan plastik. Jadi dia harus menemukan pengganti atau pembungkus makanan yang biodegradable, yang bisa didaur ulang. Jadi untuk sustain pembelajaran ini, karena dia temanya berkelanjutan ya Bapak Ibu, jadi kita kaitkan dengan yang berkaitan dengan pembungkus makanan yang ramah lingkungan. Nah, implementasi pembelajaran dan monitor interaksi siswa. Siswa saling berinteraksi untuk mencari informasi mengenai karakteristik daun yang bisa digunakan untuk pembungkus makanan, misalnya untuk pembungkus sayur, untuk pembungkus daging. Jadi mungkin ya, kalau zaman dulu mungkin di daerah kita ada yang menggunakan daun pisang, gitu. Ada yang menggunakan daun kayu jati, begitu ya, untuk tempat penyimpanan daging. Nah, di sini jadi untuk membeli sayur itu kita tidak usah atau tidak perlu menggunakan plastik begitu Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggunakan daun lagi gitu. Kemudian merangkum pembelajaran. Siswa mengaitkan apa yang dipelajarinya dengan tujuan pembelajaran baik akademik maupun sosial. Jadi siswa menghubungkan pengetahuan yang sebelumnya dengan konten yang dipelajari. Jadi sebelum mereka
bisa merangkumnya, mereka harus mengetahui dulu seperti yang disebutkan di tahap 3 tadi, karakteristik daunnya seperti apa, begitu ya. Apa dia bisa dioleskan, misalkan kita menggunakan daun pisang, gitu. Apakah perlu dioleskan lilin, lilin lebah, ataupun bisa dioleskan dengan minyak jojoba, gitu. Jadi harus ada kerjasama antara siswa dan kita juga monitoring terus siswanya ada tidak mengalami kesulitan gitu, apakah dia kesulitan dalam mencari sumber atau dia misalkan menemukan info-info terbaru mengenai daun begitu ya. Nah, mengukur akuntabilitas kelompok dan individu. Siswa secara individu dalam kelompoknya diukur kemampuannya untuk menyelesaikan proyek. Seperti yang saya sebutkan tadi, ini target yang mereka kerjakan ini semacam proyek ya Bapak Ibu. Hal ini juga dilakukan untuk melihat seberapa baik siswa tersebut aktif. Jadi setiap siswa itu kita bisa lihat perannya. Misalkan ada yang dia mencatat, ataupun dia ada yang mencari informasi, ataupun dia ada yang membuat PowerPoint begitu untuk presentasi berikutnya. Jadi pembagian tugasnya itu bisa dilakukan secara adil oleh siswa itu sendiri. Gitu. Jadi hal ini ataupun langkah untuk mengukur ini kita bisa gunakan blok atau survei. Jadi kita bisa mengetahui kontribusi individu ataupun kelompoknya, individu atau dalam kelompoknya, ataupun rubrik penilaian sebaya. Kemudian menilai pembelajaran. Nah, ini tahap terakhir. Guru mengukur tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan prestasi akademik dengan penilaian sematik. Jadi ini dilakukan di akhir Bapak Ibu. Kemudian bentuk penilaiannya tes ataupun kuis, atau penilaian lainnya juga bisa berupa produk. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi bisa berupa produk ataupun poster atau hasil penyelidikan yang disesuaikan dengan capaian pembelajaran yang ingin diperoleh. Nah, sedikit kalau boleh saya sharing juga. Nah, yang kami lakukan di sini, jadi siswa itu memang diarahkan untuk membuat suatu produk. Nah, kebetulan kami memang concern sekali dengan kimia lingkungan, Bapak Ibu. Jadi di situ siswa diberikan kesempatan untuk mengolah bahan limbah dan menghasilkan produk terbaru atau produk itu dari bahan limbah begitu. Misalkan ada mahasiswa dia menggunakan biji pepaya. Nah, biji pepaya itu digunakan untuk melembutkan daging. Dan ada juga kemarin itu ada yang presentasi menggunakan, ya langsung bawa produknya Bapak Ibu, produk kulit pisang. Jadi bisa digunakan untuk obat jerawat dan untuk sejenis cemilan. Jadi langsung dibawa mahasiswa itu ke kelas. Jadi dosennya, saya juga ikut nyicipin gitu kulit pisangnya. Nah, rasanya itu seperti terong kalau nggak salah itu ya. Seperti terong ya. Jadi ada produk yang dihasilkan oleh siswa itu begitu Bapak Ibu. Ini sudah ya. Nah, skill sosial yang ada pada pembelajaran kooperatif. Jadi skill-skill yang bisa ditumbuhkan setelah kita memberikan pengajaran kooperatif, yaitu siswa bisa mengajukan pertanyaan, kemudian membantu anggota kelompoknya ya. Kemudian bisa memberi ide dalam kelompoknya, kemudian memberi dan menerima umpan balik yang membangun, konstruktif. Jadi mereka saling bertukar pikiran. Nah, ini step mana yang perlu? Apakah step ini perlu? Atau step mana yang perlu ditambahi? Gitu. Kemudian memiliki sikap positif. Kemudian siswa itu bisa menjadi pendengar yang baik.
Nah, selain itu juga bisa mendukung dan bersikap hormat terhadap sesamanya, terhadap temannya, terhadap orang lain, kemudian menunjukkan kepekaan terhadap perasaan orang lain, kemudian bergiliran berbicara ataupun berbagi ide, dan bekerja secara kooperatif dengan teman sebaya. Nah, ini Bapak Ibu, satu pertanyaan lagi. Tuliskan satu kata mewakili pembelajaran kooperatif. Bisa tulis di kolom komentar atau di Mentimeter. Ya benar Bapak Ibu, kooperatif kerjasama, belajar bersama, berinteraksi, berpikir kritis, menyenangkan. Karena mungkin ada juga yang siswa itu mungkin karena kita bahasanya terlalu formal ya, jadi mungkin siswa yang satu mungkin tidak mengerti apa yang kita bicarakan. Nah, temannya bisa menjelaskan apa sebenarnya yang dia tanyakan. Pusat pada siswa, ya benar Ibu. Student centered learning. Luar biasa percobaan ya. Jadi kita upayakan bahwasanya proyek itu berkaitan dengan masyarakat ataupun berkaitan dengan individu itu sendiri. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Ana. Saya mau share screen lagi. Nah, oh ya, ini hanya referensi saya ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu juga bisa baca dari sini Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan ya. Ini yang tadi saya sebut Bapak Ibu, Teaching Model Designing Instruction for 21st Century Learners. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa baca model-model pembelajaran inquiry dan model-model pembelajaran kooperatif, dan mereka memberi kita contohnya juga. Nah, ini. Oke, nah ini saya ambil dari Albert Einstein. Jadi dia sebenarnya bilang dosennya dia tidak punya bakat yang spesial. Jadi dia hanya sangat atau penuh rasa ingin tahu, gitu Bapak Ibu. Jadi begitu juga dengan siswa kita. Mereka punya rasa ingin tahu yang cukup besar, karena itu kita berikan pertanyaan esensial yang bisa meningkatkan rasa ingin tahu mereka dan menggali lebih dalam, meningkatkan skill mereka, skill sosial dan juga skill penyelidikan. Untuk kalau skill penyelidikan dari inquiry, kalau misalnya kooperatif itu untuk skill sosial mereka. Oke, question and answer. Terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Leni atas ilmu yang luar biasa tadi ya, menarik dan juga luar biasa juga tadi Bapak Ibu sudah menyampaikan nih, ada 3 pertanyaan dari Bu Leni, termasuk tentang satu kata mengenai pembelajaran inquiry, kemudian juga satu kata mengenai pembelajaran kooperatif yang juga ternyata banyak yang mengisi ya Bu Leni. Terima kasih Bapak Ibu. Iya. Baik, nah sebelum kita ke sesi tanya jawab, saya ingin mengecek semangat dari Bapak Ibu sekalian nih, apakah masih semangat gitu ya di room Zoom maupun di YouTube nih ya, jangan mau ketinggalan di YouTube, semoga juga tetap bisa menyimak dan tetap bisa mengikuti dengan seksama gitu. Oke, kita akan jargon terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Iya, biar semangatnya ini lagi, lebih semangat lagi gitu. Oke, siap-siap Bapak Ibu bisa diaktifkan ya mic-nya. Ketika saya bilang diklat online, Bapak Ibu bisa menjawabnya dengan sumber belajar bersama. Yang di YouTube juga tidak boleh ketinggalan ya, bisa turut meramaikan di kolom komentarnya seperti itu. Baik, saya mulai ya Bapak Ibu. Diklat online,
Belajar bersama. bersama. Belajar bersama. Belajar Belajar bersama. Bersama. Belajar bersama. Iya, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Luar biasa semangatnya. Semoga tetap terjaga nih sampai akhir acara gitu. Nah, untuk pertanyaannya seperti biasa ada di room Zoom dan juga lewat link di Mentimeter. Untuk di Mentimeter silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung di ini ya, dilakukan di Mentimeter, termasuk Bapak Ibu yang streaming di YouTube juga bisa bertanya nih. Ada kesempatan untuk bertanya di Mentimeter. Nanti akan saya bacakan dan juga akan dijawab pastinya oleh Bu Leni gitu. Nah, untuk pertanyaan nantinya bisa Bapak Ibu utarakan nih dan juga bisa sharing nanti bersama dengan Bu Leni gitu. Tapi sebelum itu saya ingin tahu nih, tadi Bapak Ibu ada yang menjawab tuh satu kata tentang pembelajaran inquiry dan juga kooperatif. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin sharing mengenai itu, mungkin bisa raise hand Bapak Ibu. Tadi ada saya lihat Mbak Ana. Oh, Iya, ini Bu Leni. Pak Samsudin. Oke, ada Pak Syamsul. Halo Bapak, bisa diaktifkan mic-nya Pak? Halo Bapak Syamsudin. Boleh sharing nih, saya ingin tahu. Tadi Bapak menjawab apa nih tentang satu kata mengenai pembelajaran inquiry ataupun kooperatif. Halo Bapak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Ya, saya Samsudin dari Pagaden, Subang, SD Negeri 2 Pagaden. Iya. Untuk kooperatif ini, menurut saya kata kuncinya adalah kerjasama, yang tentunya berpusat kepada siswa dan guru sebagai fasilitator. Yang ingin saya sampaikan, saya kebingungan untuk membedakan. Kita kan sudah pernah belajar PJBL, kemudian kemarin tentang CTL, sekarang tentang inquiry kooperatif. Kayaknya secara sepintas ini sama-sama satu kegiatan pembelajaran yang memang mengedepankan kerjasama. Ya. Saya ingin tahu sebenarnya apa sih perbedaan dari PJBL, kemudian CTL dan inquiry atau kooperatif ini, sehingga kita bisa menerapkannya dalam mata pelajaran yang kita bawakan. Saya kan ngajar pendidikan agama Islam, ya. Jadi kayaknya itu juga gitu, berpusat pada siswa, kemudian menghasilkan produk, ya, kemudian waktunya juga perlu waktu yang lebih panjang dan sebagainya, perlu perancangan. Ini sebenarnya apa sih titik perbedaan dari pembelajaran dengan PJBL, kemudian kemarin CTL dan sekarang yang inquiry kooperatif ini? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Syamsudin sudah sharing sekaligus. Tadi ada pertanyaan Pak ya. Oke, untuk Bu Leni silahkan Bu untuk dijawab. Iya, bisa diaktifkan terlebih dahulu Bu mic-nya. Ya, halo Bapak, sudah kedengaran suara saya Pak Samsudin? Ya, saya Bu. bertanya dulu sebelumnya, CTL ini maksudnya contextual teaching learning bukan Pak? Pak Syamsudin, mohon maaf masih mic Pak, mic-nya masih off. Iya, yang kemarin itu kan diajarkan tentang dalam kegiatan belajar. Prosesnya sekarang kooperatif learning, ya seperti ini.
sebenarnya titik perbedaan atau sama saja gitu. Sepertinya kan ini seperti mengulang gitu ya, mengulang materi yang kemarin, tapi kan padahal beda judulnya. Ada titik perbedaannya enggak gitu di pembelajaran CTL dan kooperatif ini? Nah, kalau dari saya ya Pak, ini pendapat saya itu. Jadi kalau project itu kebetulan saya juga project juga penelitian saya waktu S2. Nah, itu mereka ada sintaksnya gitu, ada beberapa sintaks gitu. Nah, di kooperatif juga ada. Tapi kalau yang project ini dia, kalau yang saya tahu, mereka itu ada yang target yang akan dihasilkan begitu, disesuaikan dengan capaiannya diberikan oleh guru. Nah, kalau di kurikulum Merdeka ini untuk kooperatif dan untuk ya proyeknya itu, nah itu kan di akhir biasanya kan dia disesuaikan dengan temanya. Kemudian kalau misalkan temanya itu misalkan saya kasih contoh gaya berkelanjutan. Nah, mereka itu disesuaikan dengan minat dan bakatnya begitu, Pak. Misalkan produknya ya memang hasilnya memang harus ada produknya juga, tapi produknya ini disesuaikan dengan kemampuan si siswa. Misalnya dia, oh saya bisanya bikin puisi Bu, saya bisa bikin puisi tentang kimia, oke boleh. Yang penting ada produknya gitu kan. Produknya, capaiannya apa gitu, sesuai enggak dengan capaian pembelajaran yang diinginkan gitu. Kalau yang project, kalau yang kurikulum 2013 mungkin tidak fleksibel kalau menurut saya. Gitu Bapak. Baik, terima kasih Pak Gani. Ya, untuk Pak Syamsuddin sudah terjawab ya Pak? Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak sudah menyampaikan pertanyaan. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Bapak Ibu yang bertanya silahkan untuk diaktifkan mic-nya dan juga raise hand. Oke, ini sudah ada yang ingin bertanya, Bapak Dedi Kusdianto. Ya, silahkan Pak untuk diaktifkan mic-nya. Oke, terima kasih kesempatan yang diberikan. Luar biasa sekali. Salam kenal Bu Leni. Ya, salam kenal Pak. Salam dari Taiwan. Oh iya, oke. Luar biasa sekali. Memang metode yang diterapkan Bu Leni ini tadi sangat inquiry sekali ya. Saya awal-awalnya memang bingung gitu, tapi akhirnya saya punya kesimpulan, mohon nanti dikoreksi kalau saya salah ya. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Sam tadi, bahwa materi-materi sebelumnya kan mengarah ke project, mengarah ke problem gitu ya. Nah, kalau inquiry ini menurut saya arahnya justru ke penelitian, jadi penemuan sesuatu yang baru, sehingga metodenya kalau boleh saya simpulkan, awalnya kita memang harus membuat para peserta didik ini untuk mandiri, untuk menemukan gap-nya dulu, baru terakhir nanti bisa mendapatkan novelty dari gap yang kita bicarakan bersama, sedemikian sehingga ujungnya bisa berupa produk, bisa berupa temuan yang non produk gitu ya, secara teoritis. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf bila kurang ada yang kurang tepat, dan mohon maaf bila kurang pas, tetapi menurut kesimpulan saya kok begitu, sehingga kata kuncinya yaitu satu, penelitian. Jadi dimulai dari gap, kemudian ada novelty, dan ada luaran yang tidak harus produk kalau menurut saya, bisa teoritis. Mungkin seperti itu, mohon maaf Bu Leni, mohon dikonfirmasi. Iya benar Bapak, saya setuju sekali, benar. Ini memang kalau inquiry itu penyelidikan Bapak. Dia lebih dalam daripada discovery, karena di situ siswa sudah berperan
seperti ilmuwan begitu Bapak. Karena misalkan untuk sekolah dasar ya, kita bisa memberikan confirmatory inquiry konfirmasi, ataupun kita bisa memberikan inquiry terstruktur. Nah, di situ siswa kita berikan fenomena-fenomena, ataupun siswa itu memperhatikan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Misalkan apa sih, kenapa makanan yang satu misalkan baik untuk seseorang, tapi bisa tidak baik untuk orang lain begitu kan. Nah, di situ siswa bisa menggali informasi lebih dalam, mengapa makanan itu ada yang tidak baik, misalkan untuk saya, atau ada yang baik untuk keluarga saya begitu. Nah, di situ mereka melakukan penyelidikan begitu Bapak. Nah, jadi ya benar yang Bapak sebutkan tadi Pak Dedi ya, terima kasih Bapak. Ya, aku juga terima kasih sekali. Akhirnya moga-moga ini juga menjawab bahwa di inquiry ini memang interseksi ya, mirip-mirip ada problemnya, ada proyeknya gitu ya. Tetapi yang terpenting adalah bahwa kita bisa membuat anak-anak itu menjadi berdikari untuk melakukan penyelidikan, berdikari untuk menjadi lebih kreatif, lebih inovatif, sehingga kita benar apa yang disampaikan Bu Leni, guru atau pendidik ini bertindak sebagai fasilitator. Itu aja. Moga-moga sukses selalu untuk Bu Leni dan untuk teman-teman semua. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Pak Dedi sudah sharing bersama Bapak Ibu dan juga sudah ditanggapi pula oleh Bu Leni. Terima kasih Bu Leni. Oke, kita ke penanya selanjutnya. Oke, untuk penanya selanjutnya sudah ready nih sepertinya, ada Ibu Wahyu Ningsih. Halo, Bu. Ya, bisa diaktifkan mic-nya. Sare tong gitu nih. Jantung. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kenal Ibu Leni. Selamat malam. Selamat malam. Ya, untuk pembelajaran inquiry dan juga kooperatif ya. Ini agak mirip-mirip kalau menurut saya, mirip sedikit. Dan bedanya kalau kooperatif itu dilakukan secara berkelompok ya Bu? Iya benar. Kalau kooperatif. Dan lebih ke penyelidikan ya kalau kooperatif itu ya Bu ya? Bisa ke penyelidikan, iya benar Bu, bisa ke penyelidikan, disesuaikan dengan capaian yang ingin kita peroleh begitu. Iya. Dan pertanyaan saya, ini kan model pembelajarannya mirip-mirip ya dari yang pertama gitu. Bolehkah apabila model-model pembelajaran di setiap kelas itu disangkut pautkan dengan program sekolah gitu Bu? Karena kan setiap pembelajaran itu sepertinya harus ada produk ya, produk yang dihasilkan siswa gitu. Bisakah setiap hasil pembelajaran itu disangkut pautkan kepada program sekolah, seperti di sekolah saya itu ada market day ya, karena saya madrasah, sekolah madrasah gitu, SD. Jadi jadi produk anak itu dikeluarkan lewat market day tersebut gitu Bu. Jadi setiap model pembelajaran itu bolehkah dipautkan dengan program yang ada di sekolah gitu. Itu mungkin pertanyaan saya Bu. Oke, terima kasih Bu Wahyu Ningsih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kalau saya tadi tidak salah ya, ada di paparan saya juga di slide. Nah, kapan kita menggunakan model inquiry itu, kapan kita menggunakan model kooperatif itu. Nah, kalau inquiry itu di situ untuk mengembangkan soft skill ataupun proses atau skill dari anak atau kognitif dari anak.
Kalau misalkan program dari sekolah Ibu memang bertujuan untuk mencapai ataupun mencapai CP itu tadi, capaian pembelajaran, membantu atau meningkatkan keterampilan proses anak, nah itu boleh sekali, sangat boleh sekali. Nah, kalaupun untuk model pembelajaran kooperatif, nah di situ kan kapan kita memakai kooperatif pada saat siswa itu multi ras, multi language atau multi suku begitu kan. Jadi multicultural boleh Ibu, sangat boleh sekali begitu. Jadi memang disesuaikan dengan apa yang ingin kita capai dan ada kaitannya dengan lingkungan ataupun dengan individu itu sendiri begitu, individu siswa itu sendiri. Sangat boleh Ibu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu Leni. Iya, terima kasih Bu Wayuningsi sudah memberikan pertanyaan sekaligus sharing ya Ibu. Terima kasih. Baik, kita ke tanya jawab, beralih ke Mentimeter terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Oke, karena sudah banyak yang bertanya di Mentimeter. Oke, pertanyaan pertama dari Ibu Farah Hasana dari MI YPAI Rahayu. Beliau bertanya, apakah memungkinkan pembelajaran inquiry untuk anak SD kelas 1? Kalau memungkinkan, bagaimana caranya? Bu Leni, silahkan untuk langsung dijawab. Oke, terima kasih Ibu Farah Hasana dari MI. Ini berarti Madrasah Ibtidaiyah ya Ibu? Salam kenal Ibu Farah. Nah, untuk pembelajaran inquiry ini sangat memungkinkan Ibu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin yang ini inquiry konfirmatori ya. Jadi untuk mengkonfirmasi faktual atau kenyataan yang sudah terjadi begitu. Misalkan kita bisa memberi, kalau misalnya di sekolah ya, biasanya kan siswa itu sukanya yang melihat yang langsung atau yang ada gambarnya. Nah, Ibu bisa menyediakan misalkan gambar banjir begitu. Nah, nanti ibu tanya sama siswanya, ini gambar apa anak-anak? Gambar apa sayang gitu kan. Nah, Ibu juga jadi nanti banyak itu yang merespon, itu nggak gambar banjir Bu, airnya banyak itu begitu. Nah, nanti si siswa itu bisa kita tanya kembali, kenapa terjadi banjir? Mungkin ada yang merespon lagi, mungkin terlalu banyak buang sampah Ibu. Jadi inquiry itu sangat memungkinkan sekali Bu, dengan cara mengaitkannya dengan fenomena-fenomena yang terjadi di sekeliling siswa. Oke Ibu Farah, sudah bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih Bu Leni atas penjelasannya. Semoga dapat terjawab untuk pertanyaan dari Bu Farah ini. Baik, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Ya, ini dari Ibu Oni dari SMPN 2 Bulukumba, Sulawesi Selatan. Izin bertanya, stimulus apa yang harus ada sehingga murid tumbuh rasa ingin tahunya? Seperti itu Bu Leni, silahkan. Nah, seperti yang saya paparkan di slide saya tadi Ibu, kita bisa menggunakan essential question Ibu. Essential question ini maksudnya pertanyaan yang jawabannya belum pernah kita jumpai dimanapun. Kita harus menggali sendiri, kita harus menyelidiki sendiri. Misalkan pertanyaan yang kami gunakan di sini ya Ibu, ada salah satu penelitian saya, bagaimana, tapi ini untuk perguruan tinggi sih, jadi bisa juga kita gunakan contohnya, bagaimana konsumsi makanan kita bisa mempengaruhi pemanasan global. Jadi mungkin kalau kita cari di internet tidak ada jawabannya begitu. Kita harus menggali sendiri informasinya begitu kan. Entah karena dia terlalu banyak makan daging, jadi emisi karbonnya lebih banyak, ataupun dia misalnya naik mobil atau kendaraan bermotor, emisinya lebih banyak begitu. Jadi stimulus yang bisa kita lakukan atau rangsangan yang kita lakukan adalah memberikan pertanyaan Ibu. Jadi kunci untuk memasuki pintu pembelajaran inquiry itu adalah dengan bertanya, menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Begitu. Terima kasih. Iya, bisa terima kasih Bu Leni. Pertanyaan Ibu.
Ya, semoga dapat terjawab ya Bu Leni dan juga Bapak Ibu yang mungkin juga mempunyai pertanyaan yang sama gitu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya, bisa di next. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak atau Mbak ini? Oh, mungkin Pak ya, Pak Eka Wibowo. Iya, mungkin Bapak atau Ibu Mungkin Eka Bapak, ya. Wibowo dari Indramayu. Beliau bertanya nih Bu Leni, tips atau cara untuk meningkatkan keterampilan sosial pada diri peserta didik yang dapat diimplementasikan dalam pembelajaran kooperatif. Seperti itu Bu Leni. Tips atau cara meningkatkan keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini ada banyak ya Bapak Ibu. Misalnya tadi memaparkan ide, bertanya begitu kan. Kemudian interaksi dengan temannya. Jadi dia tidak kaku begitu. Tidak hanya berdiam diri saja. Jadi dia juga bisa berbicara begitu. Jadi kita di sini tipsnya ya sebagai fasilitator juga sebagai motivator, karena ada itu mahasiswa yang kadang dia asik dengan dunianya sendiri begitu. Kalau kita tanya, kamu kenapa? Saya nggak tahu apa yang saya lakukan, katanya begitu kan. Jadi kita memotivasi, kita cari tahu apa sebenarnya yang disukai dia, kemudian kita oke, kamu hebat, ternyata kamu juga bisa bahasa Inggris ya nak, begitu kan. Jadi kita memotivasi dia agar dia ikut terlibat dalam kelompoknya, begitu Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Eko. Halo? Oke, mohon maaf tadi lupa untuk tidak di-on-kan mic-nya. Oke, terima kasih Bu Leni atas jawabannya. Semoga dapat terjawab ya Bapak Eka Wibowo dan juga Bapak Ibu. Kita beralih ke pertanyaan di room Zoom. Oke, untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk diaktifkan kameranya juga. Oke, ini ada dari Bapak Mesagu Syaiful. Silahkan Bapak untuk diaktifkan mic-nya. Oke, halo Bapak. Bisa diaktifkan mic-nya, Pak? Siapa tadi, Mbak? Nah, oke. Bisa. Silakan, Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sedikit sharing, Bu. Sebenarnya kan model-model pembelajaran ini sudah lama kita kenal. Saya pernah menggabungkan ini inquiry dengan kooperatif, Bu, untuk suatu penelitian analisis strata norma puisi religius. Kebenaran hasilnya cukup memuaskanlah. Lebih dari 75% siswanya mampu untuk mengaplikasikan penelitian itu. Sebenarnya kita ini terlalu jauh. Kita kan sudah di kurikulum merdeka. Jadi di kurikulum merdeka ini bukan produk yang dituntut itu sebenarnya. Ya. Jadi mau pakai, kadang kita ini terlalu jauh berpikir, oh di tempat kami nggak ada internet, di tempat kami nggak ada listrik. Padahal bukan itu. Nggak ada internet, nggak ada listrik, kita berhitung melalui tangga bisa, batu bisa, daun bisa, seperti yang Pak Hasan semalam